Oke, lanjut ya, Ibu Bapak yang saya hormati. Ini sudah nampak di depan kalian itu kira-kira kira-kira apa yang ada di Bangun depan? datar, Pak. Bangun datar. Bangun datar. Nah, datar. oke, sekarang pertanyaannya, bisa nggak apa yang di depan mata kita, di depan layar ini, itu kita hubungkan dengan himpunan? Himpunan bangun datar bersisi 4. Mempunyai sisi 4. Oke. Nah, oke. Yang mana saja? Yang ini, Pak. Ya, oke. Terus? Terus ini. Terus ini. Yo. Ini. 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 Udah, Pak. Udah, ya. Oke. Sekarang saya beri challenge Anda. Yang Anda tandai itu buat 2 himpunan berbeda. Himpunan bersisi 4 yang semua sisinya sama, Pak. Nah, yang mana? Yang ini. Terus ini. Sama ini. Oke, artinya gini, ini kan sangat dekat sekali dengan himpunan ya, materi himpunan. Ya. Dan ini adalah materi anak SD. Perhatikan, kita mengenalkan bangun datar. Kita nggak usah mengenalkan ini bangun apa, jangan dulu, apalagi kelas rendah ya. Nah, anak-anak, apa yang ada di mata Anda kelompokkan yang mirip misalkan. Oh Pak, ini mirip Pak yang bentar, saya kasih tanda. Oh ini mirip Pak yang ini. Ini mirip dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini misalkan. Kenapa kamu bilang itu mirip? Karena punya sisi lengkung misalkan. Jadikan jadi satu kelompok ya. Oh Pak, itu himpunan tersendiri ya ketika ya ini itu gitu ya. Ini itu ini. Kenapa Anda bilang itu sama? Karena pembatasnya anak kelas bawah nggak tahu sisi itu apa. Mungkin ya. Dia akan mengatakan karena batas-batasnya lurus Pak, gitu ya. Nah, jadi itu juga jadi himpunan tersendiri ya. Ini mengenalkan apa namanya? Mengenalkan bangun datar tanpa menyebutkan bangun apanya dulu, ya. Nah, kemudian tadi punya Mbak Cita itu memilih yang bangun 4 sisi. Nah, jadikan kelompok sendiri ya. Ini ketika kita sediakan ini ke meja-meja kerja mereka pakai kertas origami yang udah kita potong-potong, disediakan banyak. Dia akan memilah sorting and grouping activity ya. Jadi dia akan memilah kemudian mengelompokkan bangun yang mirip. Nah, ini pembelajaran mengenalkan bangun datar. Ya, tanpa kita beritahu ini bangun apa terlebih dahulu. Biar mereka sendiri yang menentukan oh ini bangun ini loh gitu. Nah, tadi Mbak kita mengatakan bahwa bangun 4 sisi kita kelompokkan Pak. Nah, yang dicoret-coret tadi yang berwarna ungu ya. Nah, itu namanya bangun karena 4 sisi kita sebut itu namanya segi 4. Kenapa? Karena ada 4 sisi. Baru kita perkenalkan ketika mereka udah menemukan oh ini itu ada 4. 4 apa? Ini loh Pak, 4 batas. Nah, baru kenalkan batas itu namanya adalah sisi ya. Nah, jadi diingat namanya sisi kalau batas-batas itu misalkan kita ajarkan seperti itu ke anak ya. Nah, kemudian coba kelompokkan yang lain. Misalkan dia mengelompokkan ini ya. Kemudian mana lagi ya? Ini ya. Mana lagi ya? Ini. Ya ini. Kemudian ini ya.
Kenapa Anda mengelompokkan itu? Pak, batasnya itu ada 3, gitu kan? Jadi mereka biarkan sendiri mengelompokkan berdasarkan apa yang dia inginkan. Ya. Kenapa Anda kelompokkan itu? Itu namanya bangun segi 3. Kenapa? Karena pembatasnya ada 3. Ya. Batasnya ada 3. Jadi mengenalkan bangun itu mereka sendiri yang menemukan dulu. Apa tanda-tanda menemukan itu ketika anak sudah mensortir, kemudian menggrouping atau mengelompokkan bangun berdasarkan kemiripan tadi. Dia mengidentifikasi bahwa bangun ini itu ada 3 batas, ya, 3 tepi, ya, yang ada di bangun tersebut, ya. Nah ini tuh sangat dekat dengan pembelajaran di SD, Bapak Ibu. Kita belajar himpunan. Nah, ya, belajar himpunan terkait pengenalan bangun darat itu di kelas bawah, ya. Nah, itu tadi aktivitas memisahkan. Sorting itu apa? Sorting itu memilah nih, ya, memilah dan mengelompokkan bangun. Tadi saya kelompokkan, Pak. Saya mengelompokkan yang misalkan nih anak mengelompokkan ini, kira-kira itu himpunan apa? Misalkan ini. Nah, ini. Nah, itu dikelompokkan sendiri oleh mereka. Kemudian yang lainnya dikelompokkan yang lain, ya. Kira-kira ini yang ditandai oleh anak dikelompokkan sendiri ini himpunan apa? Himpunan sisi tegak, Pak. Ya, oke. Jadi tergantung anak, ya. Kalau anak kelas bawah itu bahasanya informal, ya. Ingat, Anda nanti ngajar kelas 1, kelas 2, ya. Itu bahasanya bukan bahasa yang Anda temui ketika Anda belajar matematika secara formal, ya. Jadi misalkan ada 3 batas. Misal batas itu maksudnya ya sisi yang Anda pelajari itu, ya. Atau mungkin ada 4 batas gitu, ya. Kalau nggak batas bisa saja tepi gitu, ya. Tepi bisa saja begitu. Jadi itu bahasa-bahasa informal anak, ya. Anda harus familiar dengan itu, ya. Nah, jadi Anda jangan kaget ketika ngajar di SD, bahasa-bahasa itu nanti akan muncul, ya, terutama ketika anak-anak kelas rendah. Kemudian tadi diungkap Mbak Cita bahwa apa yang dikelompokkan anak ini? Oh, tepinya itu lurus, Pak, gitu, ya. Lurus semua, ya. Atau mungkin tadi diungkap, ya, oleh Mbak Cita tegak, gitu, ya. Meskipun tidak sepenuhnya benar, ya. Tapi kan idenya kita tangkap, oh, tegak itu yang dimaksud itu ada yang lurus, bukan yang mungker-mungker atau yang melengkung, ya. Nah, jadi itu bahasa informal anak yang mungkin akan Anda temui ketika nanti Anda mengajar di sekolah dasar, ya. Nah, lanjut, tadi misalkan anak seperti ini dikelompokkan ini, ya. Makanya tadi Mbak Cita, ya, dan teman-teman mengungkapkan ini tuh bangun yang memiliki tepi yang tegak kalau kata Mbak Cita, ya. Kalau saya bilang ini bangun yang memiliki tepi yang lurus, ya. Enggak ini, ya. Jadi tepi yang lurus. Nah, ini tuh himpunan juga Bapak Ibu. Meskipun ini dalam tataran yang sangat ya, Anda harus sesuaikan. Memang Anda itu ngajar SD, gitu, ya. Ada SD kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6, ya. Itu harus Anda ketahui. Nah, oke, saya akan beri challenge Anda. Ada yang bersedia saya tanyai? Saya, Pak. Oke. Ardiani Putri. Oke, gini Mbak Ardiani Putri, yang ada di layar Anda, kira-kira bangun apa yang kita bisa sortir kembali, ya? Atau gini, Anda sebagai guru, Anda meminta anak untuk menyortir kembali bangun-bangun yang di depan ini sampai halus.
disortir itu dipilah ya. Dipilah kira-kira berdasarkan apa, silahkan boleh dicoret-coret, boleh langsung pakai oral, silahkan ya. Dan kira-kira dia memilah itu kenapa, atas dasar apa? Oh, baik Pak. Yang pertama, milahnya segi 4 dulu Pak. Oke. Himpunan segi 4. Oke. Ya, karena tadi ya ada 4 gitu ya. Ini. Udah. Oke. Kemudian dipilah lagi menjadi segi 4 yang keempat sisinya sama panjang. Oke, tandai itu. Udah Pak. Nah, yang lain ditandai yang tidak sama panjang. Sudah. Oke. Jadi Anda tadi sudah memilah bangun berdasarkan sisi yang lurus gitu ya. Nah, itu kita namai yang pertama tadi namanya bangun datar segi berapa tadi? 4 ya. Nah, kenapa 4? Tadi udah dijelaskan ada tepinya ada 4. Atau anak ya Mbak Ardiani, pemikirannya bisa lain ya, tidak hanya tepinya tapi titiknya 4 Pak, bisa jadi itu. Dan itu ini namanya creativity yang kita munculkan di kelas. Ketika kenapa Anda ngelompokkan ini, tanyakan ke mereka dulu ya. Oh ini Pak, titiknya ada 4 Pak ya. Mana coba ya titiknya gitu kan. Dia nggak memandang garisnya tapi titiknya, bisa jadi kan. Nah, titiknya ini ada 4, ini ada 3 Pak. Jadi yang 4 saya kelompokkan. Nah, oke. Jadi tidak masalah, itu kita beri wadah kesempatan mereka untuk ini. Nah, sekarang saya beri ini tadi berarti yang sama panjang kita beri nama lagi adik-adik ya. Kalau bangun punya 4 sisi, tadi kan kita ngelompokkan 4 sisi ya kan. Kemudian yang sama panjang itu disebut apa Mbak Ardiani? Persegi. Ya, persegi atau square. Persegi. Ya, atau kalau dulu namanya bujur sangkar kalau dulu. Sekarang persegi atau square. Nah, yang 4 sisi saja tapi tidak sama panjang itu namanya apa? Persegi panjang. Nah, persegi panjang. Nah, jadi itu udah mengenalkan bangun Bapak Ibu. Itu udah himpunan juga ya. Kemudian segitiga juga sama ya. Bisa diklasifikasikan lagi. Bisa saya berikan tantangan lagi Mbak Ardiani, misalnya Anda memilih yang 3 sisi atau 3. Iya. Nah, itu bisa nggak Anda sortir lagi? Segitiga dengan 2 sisi sama panjang. Nah, coba tandai coba yang mana, pakai warna yang beda. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya ya. Apakah kakinya yang segitiga yang lain itu tidak sama panjang? Kayaknya tidak, Pak. Oke, gini dulu. Atau Anda buat justifikasi bahwa anak mengelompokkan ini semua sisinya sama Pak, yang segitiga yang ini, misalkan yang ini ya. Yang ini itu sisinya semua sama. Ya? Nah, yeah. Bedanya kalau ini berbeda Pak, kakinya masing-masingnya berbeda. Mana lagi segitiga? Oh ini. Nah ini semua 3 sisi. Bedanya kalau yang
ini itu adalah apa namanya? Semua sisinya sama. Jadi kita sortir. Nah, ini namanya kita kenalkan ke anak. Ini namanya adalah bangun apa, Mbak? Segitiga sama sisi. Nah, Segitiga sama sisi. ya. Sedangkan yang hanya kakinya sama, bentar, ini yang mana yang kakinya sama? Bentar. Yang Nah, ini, kemudian ini. Aduh, susah ya kalau dilingkari ya. Nanti kita kumpulkan sendiri gitu ya. Yang kakinya sama ya berarti segitiga kaki sama, atau biasanya disebut segitiga sama kaki. Nah, ini penerapan himpunan Bapak Ibu. Nah, jadi sangat relevan dengan pembelajaran kehidupan sehari-hari dan pembelajaran di SD. Oke, terima kasih Mbak Ardiani ya. Jadinya nantinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau dikelompokkan lagi. Nah, seperti itu. Ini koleksi pertama, sisinya 3. Kita sebutlah ini namanya anak-anak. Ini adalah segitiga. Nah, ini tadi anak-anak Anda kelompokkan. Yang ini, ya, yang ini Anda kelompokkan karena berdasarkan sisinya ada 4, berarti namanya segi 4, ya. Yang ini tadi segi 3, ya. Nah, baru tadi saya minta ke Mbak Ardiani, misalkan yang ini coba dong, ini ada nggak yang mirip satu sama lain? Tadi disebutkan ada, yaitu seginya sisinya sama gitu kan ya. Nah, coba jadinya kayak gini ya. Nah, jadi kayak gini. Jadi koleksi yang segitiga itu jadi ada yang kakinya sama. Jadi yang kakinya sama dengan yang ini. Kalau yang ini kan, yang ini itu segitiga sama sisi, karena semua sisinya sama. Ini segitiga sama kaki. Nah, yang ini tadi udah disebutkan persegi karena semua sisinya sama. Ini persegi panjang. Nah, itu namanya himpunan Bapak Ibu. Dan ini loh Pak, ada yang namanya himpunan bagian, ada himpunan tetek bengek itu ya, banyak. Ardiani. Nih, Mbak Ardiani, saya beri challenge, sebuah tantangan bagi Anda. Pertanyaannya begini, yang berbau hots ya. Tadi sempat saya tanyakan ke Anda bahwa ini misalkan ya, ini yang segitiga ini Anda kelompokkan tadi ya, itu berdasarkan kakinya yang sama, ya kan? Nah, berdasarkan kakinya sama, Anda bisa melihat mana yang kakinya sama, Mbak, di bagian sebelah kiri ini yang segitiga, mana yang kakinya sama? Yang ini. Itu, Pak. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah ini berbeda? Kakinya sama. Nah, stop dulu. Iya, ya, Pak. Sekarang pertanyaannya, tadi saya ulang di awal. Coba, yang kaki sama yang mana? Coba diulang. Digambar lagi. Yang kakinya sama. Semuanya berarti, Pak. Nah, jadi ini namanya apa? Segitiga. Ya, ini namanya segitiga. Segitiga. Iya, tadi apa? Kaki sama kaki. Sama kaki. Kaki. Aneh kan? Nah, aneh karena kita baru Loh, Pak, ini kan ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu ya sama kaki. Coba sama sisi itu pasti sama kaki. Benar nggak? Semua sifat sama kaki itu ada di sama sisi. Coba Anda sebutkan segitiga sama kaki yang tidak ada di sama sisi. Semua ada. Pak, kakinya sama. Iya, jelas. Ini kakinya sama. Ya. Tapi ingat loh ya, segitiga sama kaki belum tentu
sama sisi. Ingat ya, makanya saya bilang Ya, Pak. ikatlah ilmu dengan menulis. Kemudian kalau sama sisi itu pasti sama kaki. Oke. Nah, jadi himpunannya bagaimana Pak? Yang benar. Nah, himpunannya yang benar kalau kita gambarkan seperti ini, Ibu Bapak. Nah, jadi kayak gini, ini namanya. Jadi lingkaran kecil ini, ya, lingkaran kecil ini terdapat di dalam lingkaran yang besar. Bisa ini ya, meskipun gambarnya agak bagus. Jadi kalau bisa divisualisasikan lagi, ini sama kaki, himpunan sama kaki. Di dalamnya ini ada sama sisi, ya. Ini juga penerapan himpunan juga. Di dalam segi 4 juga begitu ada. Nah, gini Bapak Ibu, dalam mengajarkan segala sesuatu, kita harus perlu juga yang namanya memberi contoh dan memberi non contoh. Ya. Ingat, dalam mengenalkan bangun, misal ya segitiga ini saya kenalkan. Dalam mengenalkan bangun, itu beri contoh yang segitiga dan bukan segitiga. Contoh seperti ini. Perhatikan Bapak Ibu, di sini, ya, di depan layar Anda, apa pendapat Anda terkait pekerjaan anak ini? Jadi anak ini kok malah menyebut yang mana? Yang ini malah bukan segitiga, yang ini adalah segitiga dan yang ini malah bukan segitiga. Apakah mungkin terjadi itu di kelas? Sangat mungkin, apalagi kalau kelas bawah. Nah, kira-kira alasannya apa? Sebelum kita bahas tentang bahwa memberi contoh dan non contoh itu penting. Apa? Ya, mengapa anak beranggapan bahwa ini adalah segitiga yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri. Kenapa kok ini adalah segitiga? Anggapan mereka kenapa ini segitiga? Kira-kira mereka berpikir seperti itu kenapa? Karena yang melengkung ini memiliki 3 batas, Pak. Jadi mereka mungkin memikirkan yang melengkung-melengkung ini ada 3 batas, jadi mereka menyebutnya ini segitiga, padahal bukan, karena garisnya melengkung. Oke, itu salah satu kemungkinan ya. Salah satu kemungkinan anak mengatakan yang penting ada 3 batas, berarti adalah segitiga. Nah, mungkin juga ada yang lain mungkin? Karena itu yang anak menyebutnya segitiga itu, kita mengenalkan segitiga pada awalnya itu yang bentuknya kayak gitu Pak, bukan yang kayak segitiga sembarang, bukan yang kayak segitiga yang lancipnya di bawah, tapi mengenalkannya pertama itu yang segitiga yang sisi datarnya itu yang lancipnya di atas Pak, yang intinya gitu. Nah, betul ya. Kemungkinan ada ya. Jadi ketika kita ngajarin anak, baik dia prasekolah, saya bilang prasekolah ya. Jadi ketika dia berinteraksi dengan anak yang lain, atau mungkin dipelajari dengan guru atau kakaknya, jadi diajari bahwa segitiga itu ya selalu begitu, ya. Lancipnya di tengah, ya. Bisa bayangin ya, anak itu konsepsinya seperti itu. Jadi lancip di tengah, kemudian ada pembatasnya tegak gitu, dan jarang itu lancipnya ada di bawah gitu ya. Maka karena gambar-gambar yang bisa kita contohkan, ya biasa kita contohkan itu kayak bangun-bangun yang memang misalkan joglo atau apalah yang segitiga misalkan ya, semuanya titiknya ada di tengah. Ya. Dan itu membangun konsepsi ya. Konsepsi itu belief, keyakinan bahwa segitiga itu yang seperti itu. Kalau nggak seperti itu bukan segitiga. Itu anak seperti itu. Nah, jadi
sangat mungkin terjadi anak itu menganggap ini adalah segitiga, salah satunya karena puncaknya ada di tengah. Bisa jadi. Ada mungkin alasan lain, karena ada alasnya. Kok bisa bilang begitu ada alasnya? Perhatikan nih. Yang ini nggak ada alasnya, Pak, misalkan. Dia menganggap ini nggak ada alasnya. Yang ada alasnya itu pokoknya kayak gini itu di bawah. Bisa jadi. Ya. Itu anak. Dan ini namanya anticipation, didactical anticipation. Ya. Saya ulangi, ini namanya didactical anticipation. Jadi Anda itu harus mampu mengantisipasi apa kemungkinan yang mungkin terjadi di kelas, termasuk kemungkinan berpikir anak. Jadi kalau saya ngajar seperti ini itu kira-kira anak itu akan berpikirannya apa saja ya, gitu ya. Ini seorang guru harus paham. Sehingga ketika kita paham apa yang dipikirkan anak, ya, apa yang dipikirkan anak, nanti kita akan istilahnya mawas diri. Oh, ketika saya ngajar begini, takutnya anak menginterpretasikannya seperti ini. Itu penting sebagai seorang guru ya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Dan ini sangat mungkin terjadi. Coba teskan di anak-anak Anda yang mungkin kelas 1 atau mungkin yang baru sekolah ya, di TK misalkan. Mungkin. Jadi ini namanya, saya ulang, namanya didactical anticipation. Jadi Anda harus mampu untuk mengantisipasi kemungkinan apa yang terjadi dalam situasi pembelajaran di kelas, termasuk ragam berpikir anak ya. Itu semua harus diantisipasi ya. Kemudian kenapa kok ini bukan segitiga? Ya tadi karena tidak ada alasnya, Pak. Lancipnya tidak di tengah, Pak. Ya. Selama ini itu segitiga yang saya pahami itu adalah lancipnya di tengah dan ada alasnya. Kalau ini kan memang nggak ada alasnya, Pak, gitu kan. Itu mental image, bayangan mental yang menganggap bahwa segala sesuatu yang ada 3 sisi dan titiknya di tengah itu segitiga. Yang seperti yang di luar itu bukan segitiga. Ya. Itu karena mereka masih dalam tahap visual. Cara berpikir mereka itu secara visual. Apa-apa dikaitkan dengan apa yang ia tangkap di mata, ia rekam di kepala. Makanya saya bilang tadi mental image. Ya. Jadi apa yang dia tangkap di kepala, direkam di kepala, ya. Dan anak-anak yang masih muda seperti itu, dia nggak bisa konflik kognitif secara tepat. Jadi ketika disuguhkan dengan hal yang sedikit unik seperti ini, ya menjudge dia bukan segitiga. Gitu ya Ibu Bapak. Maka saya bilang tadi di awal, penting untuk mencontohkan yang contoh dan yang bukan contoh. Example and counter example. Jadi contoh dan non-contoh. Contohnya ini, Anda bisa lihat di layar Anda. Oh, yang di atas itu bedanya dengan yang di bawah apa sih? Itu bisa kita tanyakan ke siswa dulu. Bedanya apa itu? Ya. Oh Pak, yang di bawah itu ada yang melengkung Pak. Yang di atas nggak ada yang melengkung. Oh Pak, yang di bawah itu ada yang 4 tepi, yang di atas tidak ada yang 4 tepi. Nah, artinya apa? Dia akan mengetahui bahwa yang bukan segitiga itu yang ciri-cirinya yang seperti itu. Ya. Oh Pak, itu ada garis yang nggak nyambung. Oh, ini ada 3 tepi Bapak Ibu ya. Hati-hati, ini juga harus kita berikan yang non-contoh seperti ini. Saya bilang, contoh dan non-contoh itu penting. Nah, misalkan seperti ini. Ini 3 tepi, ya. Ini 3 tepi. Kalau ini kita mampatkan sedikit aja, kita sedikit ini tapi tidak nempel, mereka juga akan kebingungan. Kalau kita nggak memberi
apa namanya seperti ini, non contoh seperti ini. Nah, kenapa ini bukan segitiga? Ya jelas bukan segitiga. Kenapa? Itu adalah garis. Kok dibilang garis, Pak? Ya kan sama aja dengan kayak gini. 1, 2, 3, ini garis. Ya, hanya saja kelihatan agak berdekatan sehingga kelihatan kayak seperti segitiga. Ini mah garis yang terbentuk dari 3 ruas garis. Ini 1, 2, 3, ini ruas garis. Jadi garis ini ada 3 ruas garis tapi tidak nempel. Tidak terhubung. Itu mah garis bukan bangun. Bukan bangun datar. Jadi bangun datar itu minimal 3 ruas garis yang adjacent, yang terhubung. Gitu ya, Ibu Bapak yang saya hormati. Ini terkait fungsi ya. Nah, saya nggak tahu ini relasi atau fungsi, karena ya mendadak ya. Saya berpikiran seperti ini itu relasi apa enggak gitu. Nanti kita bisa konfirmasi ke kelompok 2. Nah, yang kelompok 2 bisa memberi tanggapan ini relasi kah? Ada, Pak. Nah, kira-kira ini relasi atau fungsi? Relasi. Ya, oke. Kenapa relasi? Karena itu pasangan. Baju dipasangkan dengan celana. Oke. Jadi itu ada pasangan antara baju dan celana, ya kan? Celana. Yang mana tidak kalau relasi itu kan aturannya nggak begitu seketat fungsi ya. Relasi itu yang penting ada hubungannya dari daerah asal ke daerah kawan, aturannya bagaimana, itu yang penting ada relasinya lah gitu ya, ada hubungannya gitu kan. Nah kalau kayak gini ya, hubungannya apa? Hubungannya ya kalau baju dengan katok itu relasi hubungannya apa ya? Ya relasi pasangan sejati ya, karena baju kalau nggak ada celana ya. Nah, ini contoh relasi yang bisa kita praktekkan dalam pengajarannya. Ini kira-kira dalam pengajaran apa ya? Bisa kita. Jadi ada berapa baju dipasangkan ke celana? Ada berapa kali? Nah, totalnya itu adalah sebanyak 6 ya. 6 itu diperoleh dari mana? Kan bajunya 3 dihubungkan sebanyak 2. Nah, ya masing-masing 2 kan. Jadi ini kasus perkalian ya. Kasus perkalian. Peluang kejadian ini. Boleh peluang tapi lebih cocoknya bukan peluang kejadian tapi ya aturan perkalian ya, aturan perkalian. Jadi ini termasuk perkalian Bapak Ibu. Ya, jadi kita ngajarin anak SD pakai ini boleh, bisa. Nah, jadi ada 3 baju dengan 2 celana, kira-kira masing-masing dapat berapa pasang yang berbeda gitu ya, yang bisa dikenakan oleh siapa, misalkan Pak Ijo gitu. Ada berapa kali pasang dengan baju sama celana 6 kali ya. Nah ini juga kasus perkalian, dan meskipun itu diterapkan di SMA, Anda kan pernah tuh belajar aturan perkaliannya. Di SD juga diterapkan meskipun tatarannya jangan yang nanti ada kombinasi permutasi yang meledak nanti ya. Kan ya. Jadi yang sederhana-sederhana seperti ini termasuk aturan perkalian yang sederhana. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini apa? Uang. Nah, kalau Anda soal uang mah melek langsung ya. Jadi padahal ya kalau dibilang uang ya namanya juga ini ya, gambarnya susah nyarinya ya, saya kasih seperti itu ya. Ya oke ya, uang ya. Nah, yang
Katakanlah 100.000 gitu ya, 100.000 dapat jaket, ya, jaket 1. 200.000 dapat jaket 3, ya. 300.000 dapat jaket 5. Kalau 500.000 dapat jaket hitungan dewe. Nah, sekarang pertanyaannya, saya beli 400.000 dapat jaket berapa? Nah, ini termasuk ini loh ya, fungsi ya Bapak Ibu. Benar nggak Bapak Ibu ini termasuk fungsi? Dan ini apa ada di SD? Ada, ya, ada. Meskipun Anda nggak mengenalkan secara formal pakai rumus-rumus. Jangan pakai rumus-rumus. 2N plus 1, 2X kuadrat plus 1. Wah, belum ya. Jangan. Ya, kita pakai ini namanya termasuk pola ya. Ya, tahu ya. Jadi pola. Jadi kalau 100.000 dapat 1, 200 dapat 3, kalau 400.000 dapat berapa? 7, Pak. 7. Ya, kenapa 7? Coba jelasin, kenapa 7? Naik 2. Nah, boleh dicoret-coret di situ. Ayo. Naik 2, Pak. Ya, dicoret-coret di situ. Coba, ayo. Gimana kok bisa apa namanya? Tadi bilangnya berapa? 7. Kan, aduh, nggak bisa nyoret, Pak. Hah? Raiso nyoret tapi. Ini kan kesini kan naiknya kan apa? Kalau uang 100 dapat 1, terus kalau 200 dia dapat 3. Nah, di situ dia apa kayak nambah 2 kan, Pak. Terus saya lihat lagi ke sini dia dapat 300.000, dia dapat 5 dan otomatis di situ lagi dia kayak naik 2 gitu, Pak. Ketambahan 2. Jadi di sini apa namanya? Ditambahkan 2 lagi kan 400.000, dia tambahkan 2 lagi jadi dia 7. Dan di sini ternyata saya tambahkan 2 lagi, dia betul jawabannya 9. Oke. Setiap naik 100.000 itu dia ketambahan 2. Oke. Apakah itu fungsi? Gimana Mbak? Apakah fungsi? Mungkin kelompok 2? Kelompok 2, apakah ini fungsi? Termasuk fungsi. Nah, kira-kira fungsi apa kalau pakai rumus misal? Meskipun di SD jangan pakai rumus ya. Gini hanya ini aja, hanya di antara kita aja. Ya, rumusnya apa? Fx sama dengan AX plus B. Dengan A tidak sama dengan 0. A-nya siapa? Tidak sama dengan 0. A-nya, ya. Nanti sama aja dengan Y sama dengan AX plus 1. Plus apa tadi? Plus apa? AX plus B. AX plus B. Bukan plus 1. Bukan. 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 Bukan, Mbak. Oke. Artinya ketika kita masukkan uangnya 1 dapat 1 Y-nya gitu kan. Kalau kita masukkan X-nya 2, Y-nya dapat 3 gitu kan. Gitu kan ya fungsi itu? Iya, Iya, Pak. Pak. Nah, jadi ini salah satu penerapan fungsi dalam pembelajaran sekolah dasar meskipun rumus itu tidak kita sampaikan. Ada pertanyaan lain? Iya, Pak. Etika. Ini nggak nampak ya layarnya ya. Coba Etika mana? Coba. Iya, coba gimana Mbak Etika? Dari tadi itu Pak yang fungsi yang linier itu kan tadi rumus umumnya fx sama dengan ax plus b. Nah berarti itu kalau berdasarkan gambar yang tadi itu bisa fx sama dengan ax ditambah x kurang 1 gitu bisa Pak?
Nah, iya. Jadi maksud saya yang AX plus B tadi kayaknya salah. Nggak tahu ya. Saya belum ngecek ya apakah udah benar atau enggak. Anda bisa cek ya. Yang AX tadi yang disebutkan apa? Fx atau Y sama dengan apa tadi? AX plus B ya? Itu kayaknya rumus umumnya Iya, gitu, Pak. Pak. Iya, Kayak makanya. gitu. Kalau itu Makanya kok kayaknya aneh gitu ya. Saya soalnya nggak ngecek gitu kan. Nah, kalau Anda tadi apa? Y sama dengan apa? Y. AX ditambah dalam kurung X kurangi 1. Nah, jadi ketika Anda masukkan X-nya, misalkan X1. Oke. Jadi A, oke. Kemudian kalau 2, 1, 2, 3, oke. Iya. Bisa nggak itu disederhanakan, Mbak? Kok kayaknya tuh banget. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, yang penting bisa ya. AX plus X-1 boleh ya. Ya, terima kasih Mbak Evika sudah mengerjakan penasaran gitu ya. Kenapa itu tadi begitu gitu ya. Beliau mengerjakan. Kalau saya tadi memang sengaja nggak sampai ke sana ya, karena esensi yang saya sampaikan itu bahwa ini itu sebenarnya kita sampaikan di SD, hanya saja rumus itu memang tidak tidak sampai kita deliverykan ke anak SD. Apa ganjil ya, bilangan ganjil kan? 1, 3, 5, 7 ganjil kan ya? Ganjil itu berarti 2n-1. Iya tuh? Benar Iya, nggak? Pak. Nah, 2n-1 itu kan ya udah masukin aja. Rumusnya 2n-1 itu. N-nya kita ganti 1 misalkan. Nah, berarti N-nya itu minimal 1. Kalau bahasa Anda ada X, ada Y ya. Fx dan Yx. Itu lebih simpelnya Mbak siapa tadi? Evika ya. Yang lebih simpel mungkin itu tadi saya bilang tadi 2x-1 kali ya. 2x-1 Mbak. Coba. Oke, gitu ya. Ibu Bapak, gitu ya. Terima kasih atas atensinya.